Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1771 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 35 sampai ayat 46. Di bawah perikop perlakuan terhadap orang miskin. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki atau perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan pemahaman kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, agar selama mereka hidup, mereka harus saling menopang satu dengan yang lain,
Mereka harus saling memperhatikan sesama saudara, sesama sebangsanya. Haleluya. Perhatikan ayat 35. Ayat 35 katakan begini. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar, kita dapat melihat, kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Amin. Tuhan memberikan ketetapan kepada bangsa Israel agar mereka yang diberkati Tuhan secara materi, secara finansial, secara jabatan pangkat, mereka yang diberkati Tuhan itu harus menyokong atau menopang atau membantu saudara-saudara mereka yang dalam kesusahan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara harus jadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang susah, mereka yang ada dalam kemiskinan. Saudara harus jadi berkat buat mereka. Itulah tujuan Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Tujuannya apa sih? Supaya saudara jadi berkat kepada sesama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40. Di bawah perikop penghakiman terakhir. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk orang yang susah, menderita, miskin, orang yatim piatu, orang yang sedang dalam sakit, orang yang dalam penjara, orang yang lapar, orang yang menjadi orang asing. Kalau kita melakukan segala sesuatu kepada mereka dengan dasar kasih Tuhan, oh haleluya, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa jangan saudara pilih-pilih dalam pelayanan. Saudara, jangan karena ada orang kaya yang minta didoakan, ada orang kaya yang mengundang saudara pergi kepada mereka. Saudara, ada orang susah mengundang saudara, saudara abaikan. Saudara tidak mau datang ke rumah dia yang sedang dalam kesusahan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar
bahwa apapun yang kita lakukan, kerjakan kepada orang yang hina, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara jangan sampai saudara itu melakukan sesuatu itu hanya melihat, oh ini orang kaya, saudara lalu mengerjakan, membantu pekerjaannya dan sebagainya. Saudara, kalau kita melakukan untuk orang yang paling hina, kalau kita melakukan itu dengan kasih Kristus, kita melakukannya itu untuk Tuhan. Makanya saudara perhatikan dalam firman Tuhan dikatakan, orang benar itu bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Perhatikan ayat 40 itu. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang di dalam kitab Amsal. Saudara perhatikan, kitab Amsal pasalnya yang ke 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan satu kebaikan kepada sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita, saudara, Tuhan berhutang kepada saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Saudara, lakukan saja apa yang Tuhan sudah suruh, perintahkan kepada saudara. Tuhan menggerakkan saudara untuk menolong sesama saudara. Jangan mengeraskan hati, jangan tolak, lakukan di dalam kasih Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ketika saudara melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada saudara. Bukan lagi satu, tetapi berlipat-lipat kali ganda. Kalau kita menanam, saya selalu ilustrasikan ini. Kalau kita menanam biji mangga saudara, dia akan bertumbuh, dia akan semakin besar dan akhirnya berbuah. Dia berbuah tidak lagi satu buah saudara, tetapi berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu buah keluar dari pohon itu, yang berawal dari hanya satu biji mangga. Saudara, kalau satu kebaikan yang kita tanam saudara, yang kita kerjakan, kita lakukan itu di dalam kasih Kristus, maka dia akan menghasilkan buah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lakukan satu kebaikan itu tanpa kita melihat, memandang bulu. Saudara, karena dia cantik, kita bantu dia. Sementara yang lain, dia orang susah, dia jelek, ngapain dibantu dia? Oh, ini orang kaya ini, mau bantu dia supaya nanti dia balas budi dan sebagainya. Saudara, kalau kita melakukannya di dalam Kristus Yesus, kita tidak memandang rupa, kita tidak memandang siapa latar belakangnya, kita hanya melakukan untuk Kristus. Amin. Ketika kita melakukannya di dalam kasih Kristus, oh haleluya, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk membantu saudara yang ada dalam kesulitan hidup, itu artinya saudara harus jadi jawaban Tuhan buat orang itu. Dan saya percaya ketika kita digerakkan Tuhan untuk menolong sesama kita,
oh kita pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara, jangan menahan berkat untuk orang lain. Saya percaya ketika kita mau taat, ketika kita berbelas kasih, membantu sesama kita yang dalam kesusahan hidup, oh haleluya, beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan Tuhan akan perintahkan untuk kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kita harus membantu saudara kita yang berada dalam kesusahan hidup. Amin. Saudara harus membantu mereka. Saya percaya saudara, ini hanya ditangkap oleh orang-orang yang peka, orang-orang yang menangkap frekuensi Tuhan. Mereka akan jadi jawaban buat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kita sebagai orang percaya, kita harus jadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua kita belajar apa? Kita harus jadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita harus jadi berkat buat sesama kita. Dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat buat sesama kita. Amin. Jangan justru jadi batu sandungan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang hidup dalam kasih Tuhan, dia nggak akan pelit, saudara. Malah sebaliknya, dia akan memberkati, dia menjadi berkat buat sesama, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan, dan seterusnya. Saudara, saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, pasti dia akan jadi berkat dimanapun dia berada. Sama seperti mutiara, saudara. Mutiara mau taruh di mana, saya mau di lumpur kah, dia tetap mutiara yang indah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kita harus membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa sampai saat ini, tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya saudara jadi jawaban buat orang-orang di sekitar saudara. Saudara menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Yang mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki kasih Kristus. Agar kami dapat membantu saudara-saudara kami yang dalam kesusahan hidup. Dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar supaya kami jadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar di mana kami berada, kami mau jadi berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus buat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat. Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pandang kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya, hari ini saya masih ada di Sumba Timur. Besok pagi kami dan tim Infinity Ministry dan Juba Elia Ministry akan pergi ke Sumba Barat Daya, tepatnya di GPDI Anugerah Waikabubak. Di sana jam 9 pagi ada seminar dan jam 7 malam ada KKR. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal di seputaran Waikabubak, mari bersama-sama dengan kami dalam seminar maupun dalam KKR. Saya percaya saudara pasti diberkati. Salam kasih dari Pulau Sumba, NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.